Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan sampaikan di hadapan saudaraku tentang siapa sosok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AY Nasution yang meminta patung diorama yang di Makostrat dibongkar atau dikembalikan. Nah ini profilnya kawan. Saya ambil saja dari medianesiatimes.com. Profil Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AY Nasution yang minta patung Soeharto CS dibongkar. Nesiatimes.com. Nama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution mencuat ke publik lantaran pembongkaran patung Soeharto CS di markas Kostrad. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AY Nasution adalah sosok yang punya ide menempatkan patung-patung itu di Museum Dharma Bakti, markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat. Patung Soeharto CS menampilkan gambaran tokoh Soeharto, Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo dan Jenderal A.H. Nasution yang merupakan penumpas PKI. Sementara itu, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AY Nasution adalah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dulu, dia juga sempat menjabat Pangkostrat pada 2011, menggantikan Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo yang saat itu naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Berikut adalah biodata lengkap dari Letnan Jenderal Purnawirawan Asmin Yusri Nasution. Letjen TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution, tempat tanggal lahir Medan 26 Maret 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI tahun 2011, pengalaman politik, mendaftar bakal calon gubernur Sumut 2012 via parpol Partai Demokrat, alumni Akabri tahun 1977. Perjalanan karir tahun 2002 sampai 2005 sebagai Komandan Korem 011 Lila Wangsa Loksemawe. Tahun 2005 Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad Malang, Kokasdip. 2007 Kepala Dinas Jasmani Militer Angkatan Darat atau Kadis Jassat. 2000 masih tahun 2007 Panglima Divisi Infanteri atau Pangdiv 2 Kostrad. 2008 Panglima Kodam atau Pangdam 17 Cendrawasih Papua. 2009 Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat atau Dampusterad. 2010 Asisten Teritorial Panglima TNI. 2011 sampai 2012 Pangkostrat. Nah, itu adalah biodatanya Letjen TNI Purnawirawan AY Nasution. Nah, di sini ada lagi berita dari Repelita saya sambung saja dari media online-nya Repelita dengan judul Bongkar Patung Diorama G30S PKI. Letjen TNI Purnawirawan Asmin Nasution dikenal religius dan penghafal Al-Quran. Langkah mantan Pangkostrat Letjen Purnawirawan TNI Asmin Yusri Nasution mengambil patung 3 jenderal dari Museum Kostrad jadi berefek oleh mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hilangnya 3 patung jenderal itu dinarasikan Kostrad telah disusupi PKI. Narasi itu sontak jadi panas, apalagi ini menjelang peringatan 30 September.
dalam keterangan membantah tudingan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman geram dengan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dia menegaskan, 3 patung Jenderal TNI dibongkar oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Asmin karena alasan keyakinan agama. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Asmin merupakan Pangkostrat yang membangun diorama 3 jenderal itu di Museum Kostrat. Letjen TNI Purnawirawan Asmin merasa berdosa membuat patung Jenderal TNI itu. Dia kemudian berinisiatif membongkar patung itu alasan agama. Ya, demikian kawan, dan di sini didikan militer ayah kolonel ya, jadi ayahnya seorang kolonel, Pak Aye Nasution nih. Jiwa tentara Aye Nasution ini sudah terpatri sejak kecil. Bagaimana tidak? Beliau tumbuh besar dalam didikan ayah seorang militer. Ayah Letjen TNI Purnawirawan Aye Nasution merupakan militer berpangkat kolonel. Didikan keras dan tegas ia rasakan dari ayahnya. Berpindah-pindah sekolah semasa SMP dan kemudian menimba ilmu di SMA Bandung, jauh dari kampung halaman di Medan. Saat di Bandung inilah Aye Nasution belajar hidup mandiri, jauh dari orang tua. Diam-diam ternyata Aye Nasution kala itu mendaftarkan diri ke Akademi Militer ABRI dan Akabri Kepolisian tanpa sepengetahuan orang tua. Waktu daftar itu dia belum lulus SMA. Dia ternyata dua-duanya lolos. Aye Nasution akhirnya memantapkan pilihan melanjutkan Akabri Militer Angkatan Darat. Menariknya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Aye Nasution putuskan masuk tentara karena dia tak mau mikir berat, menghindari pelajaran kelas berat seperti kimia, aljabar, matematika, dan ilmu eksakta lainnya. Ternyata dalam pendidikan di Akabri Militer ini malah beliau menemukan pelajaran berat tersebut. Akhirnya Letjen TNI Purnawirawan Aye Nasution tetap menghadapinya. Nah, setelah diterima Akabri Militer Angkatan Darat, belakangan orang tuanya baru tahu. Nangislah si ibu Aye Nasution, sebab aslinya orang tua mereka mau menyiapkan Aye Nasution untuk kuliah di Al-Azhar. Jenderal religius penghafal Al-Quran. Nah, ternyata setelah beliau menjadi perwira tinggi, Aye Nasution dikenal sebagai jenderal religius di TNI loh. Soal sebutan ini, Aye Nasution meyakini prajurit yang dekat dengan Tuhannya akan makin disiplin dan mendukung tugasnya mengamankan negara. Selain itu, dikutip dari Marta Besumut, Aye Nasution juga dikenal internal sebagai jenderal yang berusaha menghafal Al-Quran loh. Meski sudah Pangkostrat, tetap berusaha menghafal Al-Quran. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Aye Nasution mengatakan, menghafal Al-Quran adalah cita-cita keimanan diri. Beliau mengaku selalu berusaha memaksimalkan mencari waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Mengenai kebiasaan Jenderal Aye Nasution membaca Al-Quran, diakui oleh pejabat Pemda Pakpak Barat Papua loh. Jadi penanggung jawaban Bupati Pakpak Barat, Asren Nasution merupakan guru murid di militer. Asran mengaku Jenderal Aye Nasution rajin baca Al-Quran. Beliau ini merupakan total militer karena ayah beliau juga seorang militer dan anaknya juga militer. Beliau itu disiplin mulai dari jam olahraga, sholat, istirahat, baca Al-Quran dan lainnya. Semua tepat waktu sehingga menjadi tauladan bagi kita, ujar Asren dikutip dari laman Pemkab Pakpak Barat. Selama karirnya sebagai tentara, Aye Nasution terjun beberapa kali dalam operasi militer. Pertama, beliau terjun 3 kali dalam operasi Timur Timur.
Setelah pulang dari misi di Timur Timur, Aye Nasution dapat promosi jabatan sebagai Komandan Kompi. Operasi lainnya, Aye Nasution terjun 3 tahun dalam operasi militer di Aceh, mulai tahun 2003. Di Aceh, Aye Nasution menjabat sebagai Komandan Resor Militer atau Korem 011 Lilawangsa. Setelah menjalankan misi di Aceh, Aye Nasution ditarik ke Divisi Infanteri Kostrad Jakarta, kemudian mendapatkan promosi jabatan sebagai Jenderal Bintang 1 atau Brigjen dengan jabatan Kepala Staf dari 2005 sampai 2006. Pada tahun 2006, Jenderal Bintang 1 ini terjun operasi ke Poso, Sulawesi Tenggara selama 6 bulan memulihkan keamanan di sana. Setahun kemudian, beliau naik pangkat Jenderal Bintang 2 atau Maijen dan menjabat menjadi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad di Malang pada tahun 2007. Jabatan selanjutnya adalah Panglima Kodam 17 Cendrawasih selama 1,5 tahun dan lanjutnya menjadi Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat selama tahun 2009 hingga 2010. Karir makin naik, Aye Nasution menjadi Asisten Teritorial TNI Angkatan Darat selama akhir 2010-2011, total 7 bulan. Akhirnya beliau naik jadi Jenderal Bintang 2 atau Letjen dan menjabat Pangkostrat sejak 2011 sampai 2012. Riwayat jabatan Komandan Peleton di Batalion 521 Brawijaya dan KIA di 516 Brawijaya, Kasih Intel 516 Brawijaya, pelatih atau guru militer Pusenip 1983-1988, Kasdim Sumbawa, Wadanion 741 9 Udayana, Kasdim Singaraja, Asisten Atase Pertahanan RI di Tokyo, Jepang tahun 92-94, dan Yonif 515 Ugra Tapayuda Kostrad 1996-1997, dan seterusnya. Demikian sahabatku terkait sosok daripada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Aye Nasution. Nah, saya juga pernah dengan beliau dulu ya. Ya itulah yang saya pernah ceritakan, bahwa saya pernah sama-sama naik pesawat Hercules yang dibawa Al-Quran, ya kan, dibawa Al-Quran dan cerita bla-bla lainnya. Oke kawan, terima kasih, tetap semangat, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Merdeka.